gitu ya. Nah, boleh ya. Nah, jadi di sini ya, di diafragma namanya ya. Gitu ya di sini ya. Nah, jadi ini ya, jadi nempel nih dagu ke ini di dada ya, sambil ini tarik gitu ya, sambil nah ini ya ditarik ini dua-duanya ya. Nah, pada saat itulah ya nanti kita sudah mengajarkan sebelumnya ke pasien ya cara mengedan yang baik dan benar dan juga sesuai dengan instruksi ya. Nah, jadi ayo Bu, ya tarik nafas dalam Bu, ayo dorong Bu gitu ya. Nah, jadi itu bisa nanti si ibunya pada saat itu ya, jadi bisa terdorong tuh si bayinya ya untuk keluar ya. Nah, lalu setelah itu ya kita juga harus tahu ya dari tanda dan gejala mau melahirkan. Kemarin sudah ya di kelas apa saja? Adanya kontraksi yang kuat ya, makin lama makin intermittent gitu ya. Jadi ini ya akan semakin kuat ya. Lalu juga adanya yang kedua blood dissolve, yaitu lendir yang bercampur darah. Terus apa lagi yang ketiga? Tidak harus ya. Tidak harus ketubannya pecah ya, tapi bisa dipecahkan nantinya. Yang ketiga apa? Doran ya. Doran apa? Dorongan meneran. Meneran itu adalah mengedan ya. Doran. Terus vulva. Vulva membuka ya. Lalu perineum. Perineum itu gimana? Menonjol ya. Anus membuka. Nah, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda itu berarti ya itu sudah ada gejala untuk memang tandanya mau melahirkan ya. Lalu nanti setelah itu kita pemeriksaan dalam ya, penolong nanti pemeriksaan dalam atau PT ya, vaginatorch. Nah, itu sudah pembukaannya lengkap atau pembukaannya 10 ya. Nah, jadi itu sudah siap untuk dilahirkan ya. Nah, jangan lupa ya, ada 5 faktor esensial ya, yaitu yang penting untuk si ibu bisa melahirkan. Apa saja? Kemarin ada 5P. Penolong itu nanti nomor 3, nomor 1 dulu apa? Passenger ya. Passenger itu apa? Janinnya ya, dari janinnya ya, itu janinnya itu normal enggak, berat badannya, posisinya ya, nah presentasinya, nah itu adalah janinnya ya, atau juga placenta juga ya. Nah terus yang kedua passageway. Passageway adalah jalan lahir ya. Nah jalan lahirnya gimana? Ada hambatan enggak? Terus ini ya, dari cervixnya ibu ya, atau pelviknya atau panggulnya ibu itu sempit atau tidak? Kalau sempit tidak bisa dilahirkan normal ya. Lalu yang ketiga penolong ya. Sebenarnya power dulu ya, baru penolong. Power itu adalah kekuatan ibu ya. Kekuatan ibu itu kita harus lihat ya, apakah ibu mampu untuk mengedan ya. Lalu juga memang keinginan ibunya untuk untuk melahirkan dengan normal ya. Nah, atau ibu misalnya merasa khawatir, merasa cemas, dia merasa tidak mampu untuk melahirkan normal, ya berarti kan tidak bisa melahirkan normal. Nah, berarti itu adalah power ya. Terus ada 4 penolong ya. Sebagai penolong harus berkompeten ya, sesuai dengan prosedurnya ya. Nah, jadi kalian ya, karena kalian nanti ada uji kompetensi dan misalnya sudah berkompeten, itu bisa ya, menolong persalinan itu bisa karena sudah ada sertifikasinya dan juga sudah berkompeten ya. Nah, kalau dukun beranak itu kan tidak ada ya, berarti itu tidak boleh betul ya. Lalu yang kelima psikologi ya. Psikologi berarti
itu dari ibunya ya, ibu mau menerima bayi atau tidak, lalu juga ibu juga ini ya apa namanya mau untuk melahirkan secara normal gitu ya, lalu juga menginginkan bayinya gitu ya, dan juga jangan lupa juga dukungan ya, dukungan secara moral ya dari suaminya dan keluarga terdekat. Itu juga mempengaruhi psikologis si ibu gitu ya. Jadi kan ada ketenangan secara batin, lalu juga ada support ya, support system dari pihak keluarga dan orang terdekatnya gitu ya. Nah itu berpengaruh ya terhadap ini ya, terhadap motivasi ibu untuk melahirkan secara normal. Jadi ada 5 tadi ya. Jadi kalau misalnya salah satu dia tidak ada, salah satu tidak ada, berarti itu tidak bisa dilahirkan secara normal gitu ya. Nah, berarti harus sesar ya. Nah itu harus kalian ingat ya. Lalu juga di sini ya, ini kan sudah ya. Kita posisikan ibu dulu ya pada saat mau melahirkan. Misalnya ini kan sudah tadi pas terakhir ya di partograf itu, pengukuran partograf dari misalnya pembukaan dia datangnya pembukaan 5 sampai pembukaan lengkap ya. Nah itu sudah dipantau kan ya di partograf. Ternyata sekarang waktunya untuk melahirkan ya, sudah pembukaan lengkap. Nah berarti kita sudah harus mulai mempersiapkan alat gitu ya. Apa saja alat yang perlu disiapkan ya? Di sini yang pertama ada alat steril. Alat steril di sini ya, di dalamnya ya. Di sini ada metal kateter ya. Metal kateter dipergunakan ini situasional ya. Jika blood atau bladdernya pasien itu penuh ya, pada saat proses kelahiran itu bisa kita masukkan ke uretranya adalah ini metal kateter ya. Tapi kalau misalnya tidak ya tidak usah gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah di sini adalah setengah kohar ya. Setengah kohar itu untuk memecahkan selaput ketuban ya, ini setengah kohar. Lalu yang selanjutnya di sini ada gunting episiotomi ya. Nah, jadi kalau seandainya kepala bayinya lumayan besar ya, misalnya berat badan janin besar, sulit untuk keluar dan si ibunya misalnya tidak kuat untuk mengedan, itu langsung kita robek di daerah perineumnya, untuk itu menggunakan gunting episiotomi. Ya, jadi gunting ya. Lalu ada ini gunting jaringan ya, gunting jaringan ini untuk memotong tali plasenta ya. Jadi berbeda dengan yang tadi ya, kalau ini tanpa sudut ya, ini bersudut ya. Yang ini ya, ada sudutnya kan ya. Kalau ini kan nggak ada ya, ada sudutnya. Lalu ya tali plasenta ya. Lalu di sini ya, sebetulnya di sini ini untuk proses hecting ya. Nanti bisa ada tadi ada luka robekan, berarti terakhir kita harus hecting ya, atau menjahit lukanya. Nanti ini ditaruhnya nanti secara sistematis ya, jadi disusun ya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, lalu setelah itu di sini ada duk ya. Duk ini adalah steril ya, ini untuk menyangga kepala bayi ya. Ini ada suction ya, suction untuk hidung bayi. Ini ada chromic gun ya, cat itu untuk nanti pada saat bikin ya. Lalu ada oksitosin, obat oksitosin, sebetulnya ini di luar aja ya. Dan spade ya, spade-nya juga sebetulnya kalau ini harusnya di luar ya. Nah ini ceritanya belum dibuka ya, jadi ini masih dalam keadaan tutup ya. Ada 2 handspoon ya, yang satu handspoonnya dua-duanya steril ya. Nah jadi di sini ini sudah disterilkan, yang ini satu lagi yang memang masih terbungkus ya.
ini, dan juga di sini ada kapas cebok ya. Jadi kapas ceboknya itu sebetulnya nanti ditaruhnya di kop kecil di DTT ya. Jadi kop kecil itu berisi cairan DTT. Apa itu DTT? Desinfektan tingkat tinggi ya. Gimana cara buat cairan DTT? Ada yang tahu? Dengan perebusan ya, dengan perebusan air ya, air yang direbus sampai 100 derajat Celcius ya, lalu didinginkan sampai hangat kuku, masukkan ke kom tadi, terus dimasukin ke sini ya, kapas cebok. Nah itu tidak boleh lebih dari 24 jam penggunaannya. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 24 jam harus diganti lagi gitu ya. Jadi bukan namanya DTT lagi, kalau tidak desinfektan tingkat tinggi berarti yang tadi ya, perebusan sampai 100 derajat. Lalu ya di sini ada kasa ya, kasanya itu adalah kasa steril ya, ini jika diperlukan, dan juga kapas alkohol. Kapas alkohol masukin juga di sini ya, karena nanti untuk proses injeksi ya. Ini pakai kapas alkohol di sini. Lalu ini udah ya. Yang non steril ini ada bengkok, ada celemek ya atau short, lalu juga handuk, ada underpad ya. Underpad itu untuk nantinya sebagai pengalas ya. Nah tapi di sini ini untuk menyangga darah ya, jadi supaya nggak bercucuran isi darahnya, karena lumayan banyak nanti isi darah keluar dari vagina ibu ya. Jadi ini namanya underpad. Nah nanti kita siapkan juga ya ini ya, celana dalam ibu ya, nanti kita mintakan ke keluarganya. Lalu juga ini ya pembalutnya. Lalu ada 2 waslap ya, nanti ini untuk membersihkan bayi gitu ya. Dan juga ini perlengkapan bayi ya, dari baju dan kainnya ya, semuanya kita ini ya kita siapkan semuanya. Nah jadi nanti sesuai dengan stepnya ya, sesuai dengan stepnya kita pakainya jadi begini. Nah jadi supaya nanti sistematis ya pada saat penggunaannya gitu ya. Lalu ada ini ya, tempat plasenta. Jangan lupa ya, kita APD lengkap, memakai kacamata Google ya, lalu topi, lalu juga sendal ya, dan juga masker ya, jangan lupa. Nah setelah itu ini ya, ini ada waskom ya, ada 2 waskom, yang satu berisi cairan klorin ya, klorinnya 0,5%. Ini untuk desinfektan pada saat alat sudah dipergunakan, langsung masukin ke sini ya. Jadi nanti kalau seandainya ada bakteri atau misalnya kuman ya, itu langsung mati di sini ya, karena ada klorin tadi. Lalu ini adalah air bersih biasa. Jadi ini untuk nanti pada saat terakhir untuk membersihkan area bokong ibu dan juga sekitarnya ya, karena kan perlu darah gitu ya. Nah jadi ini tidak hanya satu sebetulnya, sampai beberapa kali, dan juga boleh pakai sabun nantinya ya, supaya tidak bau amis ya. Oke, jadi itu alat-alatnya. Jangan lupa juga ya, penerangan harus cukup ya. Jadi boleh kita pakaikan lampu sorot jika memang diperlukan ya. Tapi kalau misalnya sudah terang tidak masalah gitu ya. Nah, ini sudah ya, semuanya sudah. Nah, kita sudah siapkan semuanya. Nah, sekarang proses ya, kita proses dari awal ya, kita tetap ya, kita kepada ibu ya, kita kontrak waktu bahwa kita mau untuk menolong untuk persalinan normal ya. Oke. Ya. Ini namanya siapa? Dinda. Dinda ya. Dinda ya, saya ini Ibu Dinda yang akan melahirkan ya. Oke, baik ya. Selamat sore Ibu Dinda. Perkenalkan,
Saya Suster Tri di sini saya akan menolong persalinan ibu. Dikatakan tadi dari pemantauan patograf yang saya tadi nilai ya, ibu sudah pembukaan lengkap ya Bu ya, sudah di pembukaan 10 dan berarti tandanya berarti ibu akan melahirkan. Nah di sini ibu diposisikan dulu ya Bu ya, posisi ibu kakinya diangkat ya Bu ya. Ibu ada keluhan nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Mules ya Bu ya? Iya. Ya, baik ya Bu ya. Nanti kalau saya instruksikan ibu untuk mengedan, nanti mengedan ya Bu ya. Oke, baik ya. Saya akan memakai ini dulu ya Bu ya. Jadi kita pakaikan dulu ya yang mic-nya. Lalu setelah itu kita boleh ya Pak ya di support ya istrinya ya. Boleh dipegang ya tangan istrinya. Oke ya. Baik ya, setelah itu ya kita lakukan dulu ya, kita mau vulva hygiene ya. Kita cuci tangan ya yang mengalir ya. Cuci tangan efektif, kalau bisa memang sampai sini ya, cuci tangan steril gitu ya. Nah setelah itu ini kita siapkan ya, ini harusnya di cover ya yang berbeda-beda. Kita ambil ya beberapa kapas cebok, boleh 5 sampai 6 ya. Nah, kita ini dulu ya. Kita di labia mayora yang terjauh ya. Berarti yang sebelah ini berarti dextra ya. Nah, labia mayora yang dextra, terus lanjut yang sinistra ya. Apa sih? Sinistra, labia mayora, terus agak dibuka ya yang minora, yang dextra, sinistra, dari uretra, introitus vagina sampai ke anus, dan satu kali lagi ya, satu kali lagi. Nah, setelah itu kita lakukan VT ya atau vagina touch dengan cara kita masukkan dulu jari tengahnya, baru telunjuk ini ya. Nah, dia masukin jari tengahnya begini ya, baru telunjuk ya. Tarik nafas ya Bu ya. Setelah itu di dalam kita rasakan nih ya. Jadi kalau misalnya udah mentok begini berarti sudah pembukaannya lengkap ya, pembukaan 10 ya. Kita rasakan di sini sudah pembukaan lengkap. Lalu juga di sini ada apa namanya, masih ada selaput ketuban, berarti nanti kita pecahkan. Lalu juga di sini ada sutura kemarin ya. Sutura itu adalah penyusupan ya. Jadi di situ ya, kita rasakan tadi apakah ada pembukaan lengkap ya. Lalu juga di situ ada namanya sutura ya. Sutura itu adalah penyusupan kepala ya. Di situ nanti apakah misalnya sudah tumpang tindih dan sudah sulit dipisahkan, berarti kan itu nilainya 3. Setelah itu juga di itu masih ada selaput ketuban ya, berarti kita akan pecahkan sekarang ya. Jadi jangan keluar masuk ya si tangan kita, tetap di sini tangannya. Lalu kita ambil sesuai dengan tadi ya yang sudah disiapkan. Ini adalah setengah kohar ya. Nah, setengah kohar itu kita masukkan ya. Nah, begini ya caranya begini. Pada saat dimasukkan, ini kepalanya begini ya, kepalanya nih ya. Si kepala itu kita lindungin pakai jari kita ya. Nah, pada saat ini masuk ya, ini kan kita rasakan nih, jangan sampai kena kepala si bayi. Jadi hanya selaput ke ketubannya aja yang dipecahkan ya, atau yang dirobek. Ya, caranya gimana? Caranya pada saat begini, nah ujung ini ya, ujung yang ini
yang bulat ini kita tinggal di ini ya, di apa namanya, putar saja, gitu ya. Nah itu langsung pecah. Nah jadi caranya tadi sudah ya, kita masukin begini. Nah ini masuk ya, masuknya ini posisinya ke bawah ya, posisi ke bawah begini. Nah ini ya, ini boleh telunjuk ataupun jadi tengah boleh ya. Jadi di sini itu kita rasakan ini ada kepala ya. Nah ini hanya selaputnya aja yang dirobek, gitu ya. Nah ini kita dekatkan bengkoknya. Nah ini akan keluar tuh cairannya ya. Nah ini sudah dipakai, berarti taruh di sini ya. Nah tunggu sampai semuanya keluar ya, sampai habis. Kalau sudah, ini dibuang, lalu kita buka ya, melahirkan ya, pasang underpadnya. Nah berarti ini harusnya ada dua ya, satu, jadi ada dua. Yang satunya lagi kita pasang ya, handuk kita pasang. Ini ya, pad ya, ini kan on steril ya. Kalau yang begini ya, berarti kan yang dalamnya steril. Masukin ke sini ya. Ini boleh kita pakai ini ya, dibuka ya, dibuka ya, ceritanya dibuka ya. Lalu setelah itu kita pakai spoon ya, yang steril. Nah jadi kalau pakai handscoon itu supaya cepat ya, supaya cepat. Ini regangin dulu nih ya, 4 jari masuk, 4 jari dulu masuk, baru jempol ya. Oke, jadi langsung set gitu ya. Nah, jadi biar cepat ya. Nah setelah itu ini karena ini belum pakai handscoon ya, ambil yang ini ya, yang tadi sudah dibuka, ambil ini karena sudah steril kan. Kita masukin ya, masukin cetak yang udah masuk. Mukanya matanya udah enggak. Kepala ibu udah kurang awas. Nah setelah itu ya kita pastikan lagi yang sebelahnya ya, sama ya, 4 jari dulu masuk, baru ini ya. Jadi gampang ya, yaitu duduk steril, kita bentuk segitiga ya, bentuk segitiga seperti ini. Kita ambil ya di lipatannya begini ya, langsung kita sangga ya, kita tutup anusnya ya, ditekan, jangan sampai si kotorannya muncrat ke kita ya. Nah jadi ini tekan, nah, sama uretranya juga ditekan begini ya. Nah sekarang ibu boleh ibu mengedan ya bu ya, tarik nafas dalam, ayo bu, keluar bu, keluarkan bu, dorong ya. Ya terus bu, ya pinter bu, ayo sedikit lagi bu, agak diputar sedikit karena kan mekanisme persalinannya ke kanan. Ya, oke, tunggu dulu ya sampai di situ. Kalau misalnya kasusnya memang lama ya, susah untuk dikeluarkan, berarti harus ada robekan perineum. Caranya dalam merobek perineum ini ya, karena ini elastis ya. Nah ini kita ambil begini ya. Nah, jadi lindungi kepalanya jangan sampai nanti kena gunting, ya. Kita ambil ini gunting episiotomi ya. Nih. Kita gunting di sini ya, ya. Baru nanti kita ini lagi, lanjut lagi, ya. Dorong bu, ya, bagus bu, ya kepalanya udah sedikit lagi bu, ayo bu, ya ini ke bawah ya,
Nah, ini ada proses ini ya, rotasi eksterna. Nah, sudah nongol ya kepalanya. Langsung kita seka ya, atau kita bersihkan wajahnya ya dari lendir-lendir ataupun darah di mukanya ya. Nah, ayo Bu. Nah, setelah itu ya kepalanya kita lindungi ya, dan juga bagian pundaknya ya. Nah, ke bawah ya. Terus setelah itu di sini melahirkan bahu, itu ekspulsi namanya ya. Ini tangan kita begini ya, sangga ya. Kita sangga ya, terus ya, oke. Nah, ini ya, selusuri ya, bokong. Nah, nih. Ini ceritanya masih nempel ya. Ceritanya masih nempel. Nah, Bu, selamat ya Bu ya. Anaknya perempuan ya Bu. Cantik seperti Ibu ya Bu. Setelah itu ya, kita suction sambil dinilai Apgar score ya. Atau apa kalau kemarin masih ingat nggak Apgar? Appearance, warna kulit, gremes, menangis kuat atau tidak, lalu apa lagi? Ya, respiration, P-nya pulse ya, nadi ya, lalu refleksnya ya, dan aktivitasnya, dan respirasi gitu ya, respiration. Nah, itu kita lihat nih ya. Kalau misalnya sudah ini ya normal ya. Nah, kita lanjut, kita langsung klaim. Nah, klaim dari ini ya, yang 2 sampai 3 cm dari pusat ya. Klaim yang kedua 2 sampai 3 cm dari klaim pertama ya. Baru setelah itu kita yakinkan dulu bahwa ini adalah kelahiran bayi tunggal. Ya, kita lihat kembali, oh ya, ini berarti hanya satu ya. Nah, setelah itu kita gunting ya, gunting di tengah-tengahnya ya, di sini. Nah, nanti kalau sudah digunting berarti ini sudah ya, sudah tergunting ceritanya ya. Nanti di ini di klem plastik begini ya. Nah, ini ya, nanti itu ini bayinya aja dulu ya. Setelah itu di IMDK atau inisiasi menyusui dini ya, jadi mencari puting susu ibunya ya. Jadi boleh nanti ibunya pegang ya ini badan bayinya supaya nggak jatuh gitu ya. Ntar nyusap dulu. Setelah itu ya, nah pindahkan klemnya 5 sampai 6 cm dari vulva ya. Satu kita proses injeksi di paha bagian luar ya, atau di sini juga bisa ya. Nah, kalau sudah ya, kita tunggu sampai ada kontraksi kembali ya. Dengan cara boleh kita memasas ya, masas perut bagian bawah ya. Atau Bapak ya boleh dipilin-pilin ya puting susu ibunya. Ya Pak Dadan boleh ya. Dipilin-pilin ya. Nah, untuk merangsang lagi ya, untuk pengeluaran plasenta ya. Nah, tanda-tandanya mau keluar plasenta ya, ada semburan darah ya. Lalu juga apabila ya ini ditarik ya, si tali plasentanya itu menjulur keluar ya. Nah, jadi nanti kita lihat apakah ada tanda-tanda sudah ada keluar plasenta ya, dan juga ibunya adanya rasa mules lagi atau kontraksi kembali. Berarti kalau ada rasa mules berarti ibu boleh ya untuk mengedan kembali ya. Nah, baru kita caranya ya, ini dinaik turun seperti ini. Nah,
plasentanya kalau sudah di ini ya, di jalan lahir, nah berarti ini oleh kita putar begini searah jarum jam ya. Nih. Ini ya. Kita lihat keutuhan dari plasenta ya. Ini ada namanya kotiledon. Ya, kotiledon ini itu harus utuh, nggak boleh ada sisa. Kalau ada sisa, kita harus masukin lagi tangan kita pakai handscoon yang baru, dieksplor ya, pakai kasa steril nih ya. Dieksplor, masuk ke dalam betul-betul kotiledonnya nih. Ini antara 16 sampai 20 isinya. Terus ketebalannya 2 sampai 3. Beratnya 500 sampai 600 gram ya. Juga kilogram ya. Lalu panjangnya 50 sampai 60 cm ya. Nah, kalau sudah ya, ini ditaruh nanti di tempat di kendi ataukah di tempat khusus plasenta ya. Baru nanti kita cek ya di sini, ini udah selesai ya. Belum ya. Jangan lupa kita hekting dulu ya, jangan sampai robek. Udah ya. Nah, kita proses hekting dulu nih ya, kita hekting dulu nih ya, pakai chromic catgut ya. Kita proses hekting di sini, ceritanya udah ya. Nah, nanti hekting nanti di postpartum ya, Ibu ajarin cara hekting ya. Oke. Nah, setelah itu setelah selesai ini udah ya. Nah, ini buang langsung ya, nggak dipakai lagi ya. Nah, kalau sudah ini dibersihkan pakai air bersih ya. Nah, kalau ininya nggak usah, karena tadi kan proses itu kan pasti pakai betadine ya, pakai desinfektan dan lain sebagainya. Ini udah enggak, ini udah bersih ya, udah bagus ya di vagina ibu. Nah, bokongnya aja ya, daerah bokongnya ya, dan lipatannya ya, belakang ya, daerah punggung ya, boleh pakai sabun ya. Baru dua ini ya, 2 waslap ya. Terus sekitarannya, nah ini biasanya nggak pakai spray ya, jadi langsung ke sini ya, jadi begini ya, ininya semuanya dibersihkan semuanya ya. Nah, kalau sudah ya, jangan lupa ya, pakaikan pembalut ya, dan panjang banget ya, ini pembalut khusus nifas. Nah, ini yang pembalut malu. Darah nifas namanya apa? Darah nifas namanya apa? Namanya apa? Nifas. Lokea ya. Nah, jangan lupa ya, lokea. Lokea yang hari ke-1 sampai ke-3 namanya lokea apa? Rubra ya, gitu ya. Nah, jadi jangan lupa juga ini ya. Nah, si bayinya nanti diurus di perawat anak, biasanya dikasih nantinya vaksin ya, lalu juga tetes mata dan juga vitamin K ya. Nah, nanti ini dibawa ke ruangan perinatologi ya, kita pakaikan baju. Nah, nanti ini juga pakai sarung biasanya si ibunya ya. Lalu kita di kala 4 observasi setelah mengeluarkan plasenta sampai 2 jam setelahnya ya. Apa yang diobservasi? Yang pertama adalah TTV ya, tekanan darah, suhu nadi ya, respirasi, lalu juga perdarahan normal tidak lebih dari 500 cc. Lokea tadi ya, pengeluaran lokeanya rubra ya. Lalu juga kadar imun si ibu ya, dan juga lihat lukanya ya, luka perineumnya yang tadi episiotomi, apakah ada tanda reda atau tidak ya. Singkatkan tanda reda, R-nya apa? Red ya, rednya apa? Merahan ya. E-nya edema ya, edema itu apa? Terus yang ketiga ekimosis ya, yaitu kebiruan ya. Terus D-nya discharge itu apa? Pengeluaran ya. Pengeluaran itu bisa berupa darah ataupun nanah ataupun cairan lain yang abnormal. Lalu juga yang A-nya apa? Approximation itu apa? Approximation itu
apa? Tepi jahitannya, ya. Apakah terlalu mepet atau terlalu renggang? Nah itu bisa menyebabkan infeksi, gitu ya. Nah jadi itu